Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Goal Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, Pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita, haleluya. Seberapa banyak dari kita yang bersuka cita pada malam hari ini, boleh lambaikan tangan saudara? Haleluya. Saya percaya dan saya yakini semua yang hadir di tempat ini sangat bersuka cita. Jika berkenan, mari saudara-saudaraku bangkit berdiri. Salam kanan kirinya minimal 5 orang. Saya senang kamu datang hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala, kita akan mulai ibadah kita dan kita buka dengan doa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan masih memberikan kami kesanggupan untuk datang di tempat ini, masih memberikan kami waktu Tuhan untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan kalau Engkau yang akan berbicara, Engkau yang akan beracara atas ibadah kami Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Tuhan yang tetap kami puji dan kami muliakan. Ini doa kami Tuhan. Pegang ibadah kami pada malam hari ini. Dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk kembali. Sungguh indah karya Tuhan atas setiap kehidupan kita. Sungguh luar biasa Ia merancangkan hal-hal baik dalam kehidupan kita. Pujian yang akan kita nyanyikan ini salah satu pujian yang selalu menegur saya. Ketika saya mungkin merasa jauh dari Tuhan dan merasa lalai dalam kehidupan saya. Salah satu pujian yang setiap saya nyanyikan, saya selalu berlinang air mata. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Mari jemaat Tuhan, kita perkatakan pujian.
hidupku dan mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Saya percaya kita lebih dahsyat lagi berkatakan pujian ini. Katakan mengikut Yesus adalah suatu keputusan dalam hidupku. Sama-sama katakan. Lebih lagi Tuhan, kami mau bersuka cita sebab kami tahu hari ini kami mau merayakan Engkau yang siap memuji memuliakan Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita? Kita akan bersaut-sautan. Saya duluan, kemudian teman-teman menjawab. Jesus, 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 haleluya. Malam hari ini
ikuti kami yang di depan, tepuk tangannya. Yang serentak dulu. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Sekali lagi, lebih bersemangat lagi untuk Tuhan kita. Katakan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih
Yesus, amin. Dia Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Silakan duduk, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang memampukan kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah yang kelam Tuhan, kami tahu ada tangan Tuhan yang menyertai hidup kami. Ada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang dengan sorak-sorak bagi nama Tuhan kita, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan kita. Sama-sama kita katakan pujian ini. Sekalipun ku berjalan akan lewat lembah gelap, Yesus berkata,
yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Kami kan setia melayani, mengasihimu. Sama-sama katakan tiada Tuhan amin sepertimu Yesus, kau Allahku yang setia. Sepertimu Yesus, kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, kau Allahku yang setia. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Tiada Tuhan yang seperti Engkau Yesus. Karena kami yakin dan percaya hanya Engkau adalah jalan kebenaran dan kehidupan buat kami. Oleh karena itu malam hari ini kami murid-murid-Mu yang hadir malam hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka hati kami, kami mau buka mata kami, kami mau buka pendengaran kami. Dan kami mau setia mendengarkan firman Tuhan. Hamba mau berdoa malam hari ini, tutup bungkus kami semua yang hadir malam hari ini. Sehingga saat benih firman Tuhan ditaburkan, kalau ada kuasa kegelapan ingin mengambil, kami mau tutup bungkus jemaat-Mu di tempat ini. Urapi juga hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik kekuatan salib-Mu. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan adalah isi hati-Mu. Jemaat-Mu pulang tidak sama lagi, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ini menjadi doa kami malam hari ini Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Malam hari ini kita berkumpul kembali di tempat ini di ibadah Gol Sisi ya. Ibadah Gol Sisi dipindahkan dari jam 5 ke jam 7. Jadi saya yakin kita semua, saya yakin kita percaya, saya yakin dan percaya kita semua ada di tempat ini karena kita rindu mendengarkan firman Tuhan. Kita rindu setiap kali kita datang ke gereja, hati kita dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kita dibenarkan. Yang setuju katakan amin. Baik, mari kita buka sama-sama. Kita akan mulai khotbah kita akan mulai pemberitaan firman Tuhan kita. Dengan judul murid yang bersiaga di akhir zaman. Mari kita buka dalam Alkitab kita dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan yang ke-18. Bagaimana, sudah bisa ditampilkan? Kita buka sama-sama 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan yang ke-18. Yang sudah ketemu boleh sama-sama katakan yes. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang genap. Yang mengerti katakan amin. Baik. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan yang ke-18. Ayat yang ganjil. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Berikutnya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ayat yang berikutnya. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka
dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Oke, baik, silakan duduk. Berbagai orang yang membaca firman Tuhan, mendengarkan dan merenungkannya. Sudah bisa ditampilkan? Bisa? Ya, di depan sini juga. Oke, baik. Siapa yang percaya bahwa hari-hari ini adalah akhir zaman? Yang setuju katakan amin. Ya, hari-hari ini adalah akhir zaman. Makanya orang semakin jahat, betul? Saya mau kasih tahu suatu hal ya, ini agak mengejutkan kita semua bahwa keadaan ekonomi Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Ya. Jadi banyak kondisi ekonomi yang sekarang tidak stabil dan ini menandakan kita sudah mulai di akhir zaman. Ya, waktu kita sebagai murid, kalau kita sebagai murid kita harus berjaga-jaga. Oleh karena itu pertama yang harus saya beritahukan malam hari ini untuk kita semua, sikap yang harus dikembangkan oleh seorang murid di akhir zaman adalah berjaga-jaga. Sama-sama katakan berjaga-jaga. Nah pertanyaan yang berikutnya adalah berjaga-jaga apa? Mengapa kita harus berjaga-jaga? Kalau dikatakan tadi sebagai seorang murid kita harus berjaga-jaga, lalu mengapa kita harus berjaga-jaga? Nah Matius 25 ayat 13 dikatakan begini, berjaga-jagalah sebab kita, jadi penyebabnya kenapa kita berjaga-jaga adalah karena kita tidak tahu akan hari maupun saatnya. Nah apa pengertian hari maupun saatnya? Bukan hari ya yang di depan sini. Ya. Kalau ini hari yang agak sedikit serak suaranya. Gitu ya. Jadi mengapa kita tidak tahu akan hari maupun saatnya? Ya. Nah apa maksudnya dengan hari dan saatnya? Nah kalau kita membaca Matius pasti kita sampai pada kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan saatnya atau hari yang dimaksud adalah hari kedatangan Tuhan, betul? Silakan nanti baca di Matius 25 itu berbicara tentang bagaimana nanti kedatangan anak manusia yang kedua kali. Ayat itu berbicara tentang itu. Jadi kita semua setuju, bahkan Yesus sendiri mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari itu akan tiba. Baik malaikat, anak manusia pun tidak tahu. Hanya siapa yang tahu? Hanya Bapa yang tahu. Nah ini menarik buat kita semua. Malam hari ini, ya, kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan. Itu satu hal yang pertama. Tetapi ada isu lain di balik itu, ya, ada isu lain di balik itu yang kita juga sebenarnya tidak tahu. Ya, ada satu hal yang kita semua tidak tahu selain kedatangan Tuhan, yaitu kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Betul atau tidak? Ya, tidak ada orang yang tahu kita kapan dipanggil oleh Tuhan. Ada orang yang begitu sehat berolahraga, menjaga makanannya. Besok pagi kita mendapati dia meninggal karena serangan jantung atau stroke atau dan lain sebagainya. Ada juga mungkin orang yang sebaliknya, hidupnya serampangan, hidupnya mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Tapi hidupnya panjang umur. Ya, tidak semuanya gitu ya. Gitu ya, langsung semuanya amin di belakang gitu ya. Gitu. Ada orang yang seperti itu. Tidak ada orang yang tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Makanya mungkin nama kita semua belakangnya ada Simatupang. Tahu Simatupang? Siang malam tunggu panggilan. Coba lihat kanan kiri bilang kamu itu Simatupang bro. Kamu itu Simatupang sis. Siang malam tunggu panggilan. Oleh karena itu kita harus berjaga-jaga. Ya. Pengkhotbah 3 ayat 2 dikatakan begini. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Tetapi siapakah yang dapat menyelami pekerjaan Tuhan? Itu nanti di ayat 11-nya, Pengkhotbah 3 ayat 11. Tidak ada orang yang tahu kapan dan bagaimana masanya. Ya, kecuali ini misalkan, tapi jangan diikutin ya. Kecuali misalkan Kak, nanti saya mau bunuh diri. Wah itu susah. Ya dia sudah tentukan kapan. Nah makanya begini Mbak, saya jelaskan kenapa bunuh diri itu berdosa. Bukan karena hanya sekedar engkau membunuh bait Allah, tetapi engkau mengambil apa yang menjadi hak Allah. Saya ulangi lagi, bukan hanya karena kita merusak bait Allah, tetapi kita mengambil apa yang seharusnya menjadi hak Tuhan. Hak Tuhanlah yang menetapkan kita kapan kita lahir, kapan kita mati. Nah kalau kita mengambil hak itu, maka betapa berdosanya kita. Sama seperti waktu kita firman Tuhan mengatakan pembalasan itu adalah hakku. Tuhan ngomong seperti itu. Nah kalau kita ambil haknya Tuhan.
ya maka terkutuklah kita. Makanya jangan sampai kita punya pemikiran mau bunuh diri, mau seperti itu. Ya, karena sekarang anehnya, ya pada banyak influencer mau bunuh diri disiarkan secara live. Kan agak-agak begitu ya. Ya, saya berdoa di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Kalau ada seperti itu cepat-cepat hubungi saya konseling kita malam hari ini juga. Ya. Ya, kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Nah, khusus untuk yang dipanggil Tuhan, itu isunya seorang demi seorang. Tidak ada orang yang dipanggil Tuhan berjamaah. Ya kecuali berjamaah kecelakaan mungkin ya, satu mobil atau apa. Tetapi percaya sama saya bahwa setiap kita punya isu yang kedua. Kita tidak tahu kapan dipanggil Tuhan. Dan itu terjadi secara personal. Oleh karena itu saya mau kasih malam hari ini. Itulah kenapa kita perlu berjaga-jaga. Ya, saya tahu sebagian dari kita begini. Ada yang takut. Seringkali kita menghadapi kematian, gak usah jauh-jauh lah. Mungkin ada teman kita yang kemudian dipanggil Tuhan. Kita merasakan duka citanya. Waktu saya umur kecil, umur kelas SD, kelas 6, saya punya teman satu, orangnya pinter banget. Suatu kali katanya dia main-main di sungai, dan dia jungkir balik dan kepalanya dikena di ini. Bukan di batu, tapi di airnya gitu loh. Sehari kemudian setelah dia mandi-mandi dia demam dan kemudian meninggal. Masih kecil waktu itu. Tapi orang itu teman baik saya. Dan saya 2 hari itu merasa kehilangan. Ngerti ya kalau orang kehilangan, 2 hari itu merasa kosong begitu ya. Sedih. Ya. Tetapi ada juga mungkin sebagian kita yang menghadapi itu dengan ketakutan. Apakah itu normal? Normal. Karena memang rasa takut, ya, rasa duka cita, memang Tuhan install dalam kehidupan kita. Rasa takut itu merupakan alarm yang Tuhan pakai kalau ada bahaya, supaya kita tidak pergi ke bahaya itu. Ya, rasa duka cita, Tuhan install juga ke dalam kehidupan kita. Sebagai kebalikan dari rasa sukacita, biar kita bisa mengerti, berempati dengan orang yang lain. Semua emosi, perasaan itu Tuhan instalkan dalam kehidupan kita. Yang menjadi masalah adalah kadang-kala seringkali kita memberi porsi yang berlebih terhadap suatu emosional. Yang setuju katakan amin. Duka cita berlebihan, ketakutan berlebihan. Ya, anak muda zaman sekarang namanya apa? Overthink. Ya, overthink banget Kak. Ya kan, padahal tugasnya cuman bikin makalah di 2 lembar. Cuman bikin di esai minimal 100 kata. Tapi sudah stresnya macam apa? Overthink. Ya, ada juga orang yang ketakutannya berlebih. Takut Kak, kenapa? Nanti saya ujian tes CPNS tidak lulus. Nanti saya mau kerja apa dan lain sebagainya. Ya, nanti saya disuruh pulang lagi ke kampung, disuruh ini, disuruh itu. Kekhawatiran yang berlebih. Ya. Ada banyak orang yang seperti itu. Nah termasuk saat kita menghadapi kematian, ya, kita seringkali mengalami duka cita atau ketakutan yang berlebih. Mungkin kita bisa bicara begini pagi malam hari ini. Kalau saya sendiri pribadi tidak takut sama yang mati. Tapi kalau istriku mati, kalau bapakku mati itu takut sekali Kak, sedih sekali Kak. Itu sama aja. Ya, seringkali perpisahan kematian itu membuat kita berpisah dengan orang yang kita sayangi. Dan itu bisa membuat kita menjadi sedih, menjadi berduka cita. Ya. Tetapi perhatikan, 1 Tesalonika 4 ayat 13 dikatakan begini sama Paulus. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Jadi kita perlu pengetahuan akan apa yang terjadi setelah orang meninggal. Kita butuh pengetahuan itu. Kenapa? Dijelaskan di ayat berikutnya. Supaya kita jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Nih, orang yang tidak punya pengharapan. Kenapa dikatakan orang yang tidak mempunyai pengharapan? Begini, orang yang tidak punya pengharapan, duka citanya itu berlarut-larut. Duka cita itu enggak selesai-selesai. Sampai lebaran monyet pun jadi, dia tidak selesai-selesai berduka cita. Makanya dikatakan di sana, supaya kita jangan berduka cita. Makanya Paulus mau kasih tahu, setelah kita meninggal, ada sesuatu di sana. Nah sesuatunya apa? Ini akan kita jelaskan sama-sama. Ya. Nah kalau kita tahu sesuatu yang terjadi setelah kita meninggal, maka duka cita kita itu memiliki perbedaan dari duka cita orang yang tidak kenal Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah kita akan belajar sama-sama malam hari ini tentang hal itu. Makanya pasang telinga kita, lihat saya. Ini berapa? 1, 2 ya. Betul Ayu ya. Enggak ya, jangan gitu. Oke? Ya, perhatikan baik-baik. Ya. Perhatikan.
Tuhan mau pada saat kita mengetahui apa yang terjadi setelah kita mengalami kematian, supaya kita punya perbedaan dengan orang di luar sana. Nah, saya mau kasih tahu, saya suka beberapa hari ini, pokoknya seminggu inilah. Mungkin kalau pernah dengar yang namanya Trianomeli atau detektif astral gitu ya. Saya sempat nonton gitu loh. Kadang-kadang saya dengar ini benar atau enggak. Suatu kali di podcastnya dia ngomong begini. Ada sebuah, ini tapi jangan diikutin, ini salah ya. Dia bilang begini, percayakah kita bahwa manusia itu terjadi reinkarnasi? Makanya begini, makanya perhatikan, ada orang yang menjalani hidup itu dia masih muda padahal. Ya, masih umur-umuran ya seperti hari begitulah ya. 25 tahun. Oh, bukan ya, bukan 25 tahun ya. 17. Oh, bukan juga ya. Pokoknya masih muda, tapi dia merasa gini, kok saya capek banget ya menjalani hidup ini. Nah, dibilangnya begini, kalau tipe-tipe seperti itu masih muda tetapi sudah semangatnya nggak ada, biasanya ini hasil reinkarnasi yang ke 100 sekian. Hari reinkarnasi yang ke 10 kali begitu. Mungkin sebelumnya dia ini kodok mungkin kan begitu. Mungkin, bukan hari, bukan. Gitu ya, mungkin. Atau mungkin dia sudah menjalani beberapa kali reinkarnasi, makanya dia jiwanya sudah capek. Ada juga yang new soul. New soul itu excited banget menjalani kehidupan. Ada teman kalian yang begitu? Pokoknya apa-apa konyol aja, pokoknya punya excited banget semuanya dengan segala hal. Nah itu katanya new soul. Ini salah. Di dalam iman Kristen kita tidak mengenal atau memahami istilah reinkarnasi. Yang kita kenal adalah inkarnasi. Coba kita buka Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27 dikatakan begini. Boleh ditampilkan ya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Ingat, ini waktu dikatakan sama seperti manusia itu berbicara bukan hanya kepada orang yang percaya, tetapi kepada orang yang tidak percaya. Manusia secara umumnya. Ya, jadi manusia secara umumnya ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Sementara di dalam konsep reinkarnasi orang bisa mati berkali-kali jiwanya. Tubuhnya tetap kembali ke tanah, kemudian dia akan lahir kembali dengan raga yang lain. Ya gitu ya. Contoh misalkan putra dulu ini Sun Gokong. Lahir kembali menjadi Cupetong begitu ya. Bisa seperti itu. Jadi itu konsep, jadi terlahir kembali. Nah kita tidak mengenal di dalam iman Kristen, saya disclaimer dulu, kita tidak mengenal paham seperti itu. Yang kita kenal adalah inkarnasi. Siapa contoh inkarnasi yang paling besar di dalam Alkitab? Yesus. Yesus yang adalah Sang Firman, inkarnasi atau mengambil rupa seorang manusia. Dan menjadi sama dengan kita. Itu inkarnasi. Beda dengan reinkarnasi. Reinkarnasi itu ya seperti itu tadi. Bisa saja kehidupan kita di sebelumnya. Saya ini seorang, misalkan. Saya ini seorang terpelajar mungkin. Mungkin ini ya, gurunya Sun Gokong. Tom Samcong mungkin kan begitu kan, perawakannya kan botak gitu. Bisa jadi saya sebelumnya itu Avatar Aang yang kelima. Bisa jadi kan begitu. Dengan ya yang ini ya, gitu ya. Makanya saya sudah berusaha menumbuhkan rambut tapi tidak tumbuh-tumbuh. Mungkin saya harus menerima kenyataan itu. Kan gitu ya. Tetapi di dalam konsep kekristenan kita, saya katakan sekali lagi, tidak ada konsep reinkarnasi. Yang mengerti katakan amin. Nah supaya waktu kita bahas ini kita mengerti bahwa di dalam kekristenan kita, di dalam iman kita, orang hanya satu kali mati saja. Tidak berkali-kali. Yang mengerti katakan amin. Nah oleh karena itu, mereka yang adalah murid Yesus saat meninggal, apa yang akan terjadi? Yang pertama, dibangkitkan oleh Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 16 berkata begini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit atau dibangkitkan. Perhatikan kalimat mereka yang mati dalam Kristus, mati dalam Kristus. Jadi orang yang tidak mati dalam Kristus tidak dibangkitkan. Setuju? Ya kita harus mengerti dulu jelas karena dikatakan nanti kata-kata mati di dalam Kristus akan muncul 2 kali. Oleh karena itu saya mau garis bawahi dulu. Orang yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Pesan Tuhan buat kita untuk malam hari ini semuanya yang hadir. Kematian jasmani kita bukanlah akhir dari segala-galanya. Kematian jasmani kita justru adalah sebuah tanda. Tahu tanda? Kalau kita keluar dari sana, kita mau ke toilet,
Ada tulisan toilet. Artinya kita menuju ke situ. Itu tanda. Jadi kematian justru menjadi penanda sebuah kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Tetapi disclaimer tadi, hanya untuk orang yang di dalam Yesus. Artinya begini, kalau kita di dalam Yesus, kita memiliki kepastian akan keselamatan. Yang setuju katakan amin. Makanya dengan dasar itu kita tidak perlu lagi takut menghadapi kematian. Kita juga tidak perlu takut kalau kita berpisah dengan orang yang kita sayangi. Kenapa? Karena kita akan berjumpa dengan dia nanti di dalam kekekalan. Ya. Kalau kita mengerti konsep bahwa nanti kita akan dibangkitkan, orang yang dalam Kristus akan dibangkitkan, dengar baik. Mungkin saat ini engkau sedang bergumul dengan sakit penyakit. Mungkin saat ini kita sedang minta sama Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan anakku, Tuhan sembuhkan bapakku, Tuhan sembuhkan anakku, Tuhan sembuhkan sepupuku, Tuhan sembuhkan adekku. Dan mungkin Tuhan jawabannya tidak bergeming, tidak terjadi kesembuhan di sana. Saya mau kasih tahu malam hari ini, sebuah janji dari Tuhan. Kalau kita sudah minta itu dan belum terjadi kesembuhan di dalamnya, Tuhan mau kasih sampaikan malam hari ini, jangan takut sama kematian. Karena kehidupan setelah kematian engkau akan dibangkitkan. Makanya akan ada perbedaan antara orang yang meninggal di dalam Kristus dengan orang yang meninggal tidak di dalam Kristus. Nah mungkin kita berkata, Pak saya itu enggak takut kalau saya mati, tapi saya takut kalau saya mati nanti bagaimana anak saya, bagaimana istri saya, siapa yang ngurusin, bagaimana nanti adik saya, bagaimana dengan kakak saya, bagaimana dengan ibu saya. Saya mau kasih tahu. Kadang-kala kita memikirkan itu betul ya. Saya sih enggak takut mati, tapi aduh bagaimana ya kalau saya tinggalkan. Enggak usah begitu jauh-jauh. Saya saja itu kepikiran. Kalau saya dipanggil Tuhan masih muda. Nanti Dev itu yang jaga siapa. Itu saja kepikiran. Dan itu yang membuat saya takut ketemu. Tapi waktu saya belajar firman Tuhan ini. Coba buka ayat 17. 1 Tesalonika 4 ayat 17 dikatakan begini. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Saya akan berhenti sampai di situ. Begini. Di ayat yang ke-16, Tuhan bicara tentang orang yang sudah meninggal, itu akan dia urusin, akan dia bangkitkan. Ternyata di ayat 17, Tuhan juga ngomong, untuk yang masih hidup, Tuhan juga akan urusin. Hello? Kalau kita takut terjadi sesuatu dan orang yang kita sayangi karena perpisahan, karena kematian. Dengar baik pesan Tuhan malam hari ini. Tuhan akan urus. Karena di ayat 17 dikatakan tadi, untuk orang sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, diurusin sama Tuhan. Luar biasa bukan? Lalu sekarang apa masalah kita? Takut dengan kematian. Ada yang kita tinggalkan? Atau kita yang sendiri takut? Dengar baik malam hari ini, Tuhan sudah janji. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, akan dibangkitkan. Kalau kita takut karena ada orang yang harus kita tinggalkan dan harus kita urus, Tuhan yang akan urus. Apalagi? Akan sangat aneh kalau kita berduka cita, berlarut-larut seperti orang yang tidak mengenal Kristus. Makanya ini harus jadi faktor pembeda. Ini harus jadi pembeda di antara kita dengan orang yang tidak percaya. Makanya di bagian lain, Paulus dia ngomong begini. Dalam Filipi 1 ayat 21, dia bilang begini. Rasul Paulus, mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau saya tulis begini, kalau saya sampaikan, Paulus menyampaikan begini, jangan nanti kita duluan-duluan mati ya, enggak boleh. Ya, bukan kita mau duluan-duluan mati, cepat-cepat gitu, bukan. Tapi saya mau kasih tahu malam hari ini begini. Ya, saya mau kasih tahu malam hari ini, kalau Paulus nulis mati adalah keuntungan, kita harus mengerti kenapa mati itu adalah keuntungan. Karena jawabannya ada di ayat yang berikutnya tadi. Ya, di ayat yang ke-16. Mereka yang mati dalam Kristus akan ada tulisan di sana akan lebih dahulu. Jadi antriannya di depan kalau mau dibangkitkan dibandingkan kita yang masih hidup. Makanya mati adalah keuntungan. Nah, kita dengarkan kemarin. Saya sampai heran-heran. Ada orang antri Labubu dari jam 3 pagi. Begitu dibuka itu toko habis. Itu sudah datang jam 3 pagi dia masih ngantri sudah panjang ternyata antriannya.
enak banget yang di depan, betul? Nah coba kita bandingkan. Pada saat kita mau dibangkitkan, kita antrian paling depan. Bukankah sebuah keuntungan? Makanya dia ngomong, mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena nanti yang lebih dulu dibangkitkan adalah yang mati duluan. Saya nggak ngajakin mati dia. Itu harus disclaimer dulu itu ya. Jadi dengar baik. Orang yang mati di dalam Kristus, saya mau kasih tahu malam hari, dia punya privilege untuk dibangkitkan duluan. Sementara orang yang ditinggalkan, dengar baik, kalau engkau yang ditinggalkan, jangan terlalu lama bersedih. Bedakan sedihmu, bedakan duka citamu dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Keluarga kita meninggal, kita yakin dan percaya, dia sudah dibangkitkan, dia akan dibangkitkan Tuhan. Kalau ada orang meninggal, jangan terlalu lama bersedih. Yakin dan percaya, dia sudah bersama-sama dengan Yesus. Yang setuju katakan amin. Ya, kita sendiri pun begitu. Gak usah mikirin orang yang masih hidup. Orang mati aja Tuhan urusin, apalagi orang hidup. Amin. Yang kedua, dikumpulkan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 14 dia katakan begini. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Nah sebelum saya masuk dalam pesan Tuhan, saya mau kasih tahu begini. Kenapa kita bisa yakin bahwa kita, orang yang meninggal nanti akan dibangkitkan dan dikumpulkan dengan Allah? Kenapa? Apa dasar keyakinan kita? Nah dasar keyakinan kita dari ayat yang kita baca adalah, kenapa kita bisa yakin? Dikatakan di ayat 14, karena jikalau kita percaya, ini poin yang pentingnya, bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Nah, kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu suatu kesatuan dan fakta sejarah yang utuh. Inilah yang menjadi dasar, kalau Yesus itu pernah mati dan pernah bangkit, maka sama dengan kita juga akan mengalami kematian, tapi juga akan dibangkitkan. Itulah dasar iman kita. Makanya Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dia mengatakan begini. 1 Korintus 15 ayat 3, tolong dibukakan. Dikatakan begini, sebab yang sangat penting. Nah, sudah muncul ayatnya. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Apa yang sangat penting? Yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Perhatikan, kalau Paulus ngomong di semua surat Paulus, dia cuma ngomong begini, apa yang paling penting? Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah kematian dan kebangkitan. Makanya dikatakan itu yang menjadi dasar keimanan kita. Kita percaya bahwa kita mati nanti akan dibangkitkan. Makanya lihat baik-baik. Orang kalau misalkan mau menyerang iman Kristen, dia akan menyerang di bagian ini. Ya pernah dengar ya, orang Kristen itu, Yesus itu tidak pernah mati. Yang mati itu Yudas Iskariot. Mukanya itu tiba-tiba mirip sama Yesus. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah mati. Yesus itu lari. Dia pergi di India beranak pinak di sana, ada anak cucunya di sana. Ada juga yang ngomong, Yesus itu tidak pernah mati. Yesus itu waktu mau ditangkap, Tuhan tarik ke langit langsung. Jadi dia tidak pernah mati. Bahkan coba perhatikan nanti baik-baik cerita tentang waktu Yesus dibangkitkan. Para penjaga yang menjaga Yesus, itu sampai dibayar sama tua-tua Yahudi. Supaya apa ngomong? Bahwa Yesus itu tidak pernah bangkit. Tetapi dia diculik sama murid-muridnya. Jenazahnya diculik sama murid-muridnya. Sampai mau dibungkam begitu. Makanya saya mau kasih malam hari ini. Ada banyak, ini sekedar intermezzo. Ada banyak hal, ada banyak bukti-bukti di luar daripada kekristenan yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah fakta sejarah. Yesus mati dan Yesus bangkit adalah fakta sejarah. Nah coba kita lihat. Bukti sejarah di luar kekristenan. Ini tadi pagi saya tidak perlihatkan, tapi saya perlihatkan. Nanti boleh di searching. Tulisan dari Flavius Josephus, sejarawan Yahudi. Tacitus, sejarawan Roma. Plinius yang muda, seorang gubernur. Lucian dari Samosata, dan masih banyak lagi. Ini semua tulisan-tulisan sejarah di luar daripada kekristenan yang menyatakan bahwa Yesus pernah dikubur
mati dan kemudian bangkit. Itulah kenapa di dalam kekristenan kita, iman kita itu iman yang masuk atau merasuk ke dalam sejarah. Supaya itu bisa dibuktikan secara akal rasional. Ya, kebangkitan dan kematian dan kebangkitan Yesus bukan cerita omong kosong. Tetapi itu adalah fakta sejarah. Nah, atas dasar itulah dikatakan sama Paulus apa? Sebab yang sangat penting. Ya. Yesus disalibkan dan bangkit itu adalah satu kesatuan yang utuh. Makanya Paulus ngomong sangat penting. Itu sebuah rangkaian. Kematian dan kebangkitan. Kalau seandainya Yesus tidak pernah mati, maka dia tidak pernah akan bangkit. Sebaliknya, ada juga orang yang mengatakan Yesus mati tapi tidak pernah bangkit. Itu juga kebohongan. Nah, seringkali kita dalam kehidupan kita begini. Seringkali dalam kehidupan kita melupakan hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Seringkali dalam kehidupan kita melewatkan hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Kuasa kegelapan, kuasa iblis membuat kita lupa. 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Perbedaannya apa? Perkara cuman buli-buli dalam minyak perbedaannya. Karena dua-duanya tetap punya pelita. Tetapi yang bodoh tidak punya buli-buli dan minyak. Yang pintar punya buli-buli dan minyak. Yang pintar itu punya buli-buli dan minyak. Yang bodoh tidak punya buli-buli dan tidak ada minyaknya. Minyak-minyak tambahan. Artinya apa? Mereka melupakan hal yang sangat penting. Tapi kan dua-duanya punya pelita, iya. Tapi satunya cuman punya pelita itu, tidak punya buli-buli. Padahal minyak dan buli-buli adalah suatu kesatuan. Akhirnya apa? Waktu mempelai datang, mereka tidak bisa bersama-sama. Karena kenapa? Tidak siaga, mereka tertipu, mereka hanya bawa pelita. Nah, dalam kehidupan kita mungkin seringkali begitu. Nah, coba perhatikan, kita datang ke gereja. Kadang-kala kita datang ke gereja, ya, yang kita komentarin, musiknya keren banget. WL-nya apa lagi. Gerejanya bagus. Tapi kita lupa firman Tuhannya apa. Ya, saya tidak mungkin tanya nanti di depan. Selamat hari Minggu, firman Tuhannya apa? Saya tidak mungkin toh. Habis itu kalau tampeleng, kan nggak mungkin. Tapi dengar baik malam hari ini. Jangan sampai hal yang esensi hilang dalam kehidupan kita. Hal-hal yang sangat penting hilang dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Mari melihat hal-hal yang sangat penting itu dan kita ambil itu, kita bawa itu. Ada juga orang dalam kehidupan keluarganya. Anaknya dikulain tinggi-tinggi sampai dia pintar, tapi tidak pernah diurus kerohaniannya. Itu sama saja. Kehilangan hal esensi atau kehilangan hal-hal yang penting. Begitu juga dalam kita dunia pekerjaan. Kita dalam dunia pekerjaan seringkali kita kejar-kejar karir, kejar naik gaji dan kejar sebagainya. Tapi kita lupa dengan kehidupan kerohanian kita. Dengar baik. Tuhan mau baik kita di dalam dunia ini ataupun nanti setelah kita meninggal. Kita sama bagus performnya, yang ngerti katakan amin. Makanya jangan cuma kejar hal-hal duniawi. Kejar juga hal-hal yang spiritual. Kejar hal-hal itu. Pastikan dalam keluarga kita, semua imannya dibangun dengan benar. Saya yakin kita semua mengucap syukur kalau kita memiliki keluarga yang baik. Ibu yang pengertian, ayah yang pengertian, adik yang pengertian. Atau mungkin kita sebagai orang tua, kita punya anak yang pengertian. Urusan dapur ngebul dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, ada hal esensi yaitu memikirkan bagaimana pertumbuhan rohani kita. Jangan sampai kita kejar-kejar dunia, tapi kita lupa bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ya, engkau boleh menjadi juara di dunia ini, tapi kalau kehidupan spiritualmu mati, saya mau kasih tahu, kehidupan setelah kematianmu akan mengenaskan. Engkau gak akan dibangkitkan sama Tuhan. Kita kehilangan hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Poin berikutnya. Karena kematian dan kebangkitannya menjadi model sekaligus sebuah kebenaran yang utuh. Saya mau kasih tahu malam hari ini. Ya. Dikatakan di ayat 14 tadi begini. Dikatakan di ayat 14, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal, ayat 14, 1 Tesalonika 14, yang telah, perhatikan kata, meninggal dalam Yesus, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Yesus.
Perhatikan kalau kita punya kepercayaan bahwa nanti saat kita meninggal, kita akan berkumpul dengan Yesus. Dan bukan hanya dengan Yesus, dengan orang-orang beriman lainnya. Maka seharusnya kita harus melatih diri kita selama kita diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Untuk selalu berkumpul, berkomunitas, atau untuk berfellowship. Dengan kata lain begini, kita harus melatih diri kita untuk bersekutu atau berkumpul. Karena setelah nanti kita mati, kita juga akan berkumpul bersama dengan Tuhan. Karena saya mau kasih tahu, bumi yang kita pijak adalah sebuah tempat kita melatih diri kita. Tempat kita melatih spiritual kita, yang ngerti katakan amin. Ya. Makanya saya mau kasih tahu, dengar baik malam hari ini. Kalau engkau memuji Tuhan di sini, itu merupakan latihan. Saat engkau nanti masuk ke kekekalan, engkau akan memuji Tuhan di dalam kekekalan. Kalau engkau melayani di sini, itu merupakan sebuah latihan. Karena kita akan melayani raja di atas segala raja setelah kita meninggal. Kalau kita dikatakan kita akan dikumpulkan, maka berlatihlah untuk selalu berkumpul bersama-sama dengan orang seiman. Di tempat ini kita ada ground, ada WBI, ada apa lagi? Ada fusion ground, ada doa pelayan, fellowship dan lain sebagainya. Itu merupakan sarana latihan kita untuk kita berkumpul, berkomunitas. Makanya tidak salah kalau Paulus ngomong begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita dalam Ibrani 10 ayat 25. Karena dalam 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini ataupun hidup yang akan datang. Kata hidup yang akan datang itu berbicara tentang kehidupan setelah kematian. Makanya jangan remehkan itu ibadah. Jangan remehkan itu pertemuan-pertemuan kecil. Ya. Jangan remehkan itu ground. Justru kita dilatih di sana. Jangan remehkan itu PA. PA itu kita dilatih mengerti kehendak Tuhan. Supaya waktu kita nanti masuk surga, kita tahu Tuhan cuma senyum, wah Tuhan mau ini. Jangan sampai Tuhan senyum-senyum, dia mau kita lakukan sesuatu. Karena kita tidak pernah kenal dengan dia. Maksudnya apa? Bango-bango. Kalau kita sudah mulai melatih saat ini, kita mulai melatih diri kita, percaya nanti di surga sudah jadi kebiasaan. Melatih diri kita untuk melayani Tuhan di tempat ini. Nanti di surga kita melayani Sang Raja, enggak kagok lagi. Tapi Kak, kalau melayani di sini, kan pelayananku cuma cuci piring. Emang di surga ada cuci piring? Oh enggak, kamu akan melayani Raja di atas segala raja. Saya nggak tahu bagaimana naik karena saya belum pernah ke sana. Nanti yang sudah ke sana tolong cerita sama saya. Ya, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu. Makanya di sini kalau saat kau menyembah Tuhan, Tuhan engkau baik dan lain sebagainya. Itu juga akan kita lakukan nanti bersama dengan Tuhan, bersama dengan orang-orang yang dikumpulkan, bersama dengan kita. Makanya mulai saat ini, kalau engkau mau nanti di surga nanti kau bisa melayani Raja dan segalanya. Mulai di tempat ini kau berarti melayani, yang setuju katakan amin. Kalau engkau mau nanti, bisa menyanyi di hadapan Sang Raja, engkau mulai berlatih di tempat ini bernyanyi, jadi singer, jadi WL. Ya minimal boleh juga Asar kan menyanyi juga di belakang Asar kadang-kadang. Ya. Yang setuju katakan amin. Saya mau lihat semua di sini, kita berlatih. Karena bumi yang kita pijak ini adalah saran latihan kita. Adalah latihan-latihan kita. Ya. Saat kita, jadi salah satu bentuk kesiagaan kita sebagai murid adalah selama kita hidup di dunia, kita terus menerus hidup dalam kumpulan atau persekutuan yang mau katakan amin. Makanya nggak salah kalau panggilan kita adalah salah satunya adalah bersekutu. Karena nanti setelah kehidupan, setelah kematian, kita juga akan bersekutu dengan Allah. Makanya kita juga dipanggilkan untuk melayani karena setelah nanti kehidupan setelah kematian kita akan melayani Raja di atas segala raja. Kenapa kita harus bersaksi? Karena setelah nanti kita bersaksi, kita juga bersaksi di hadapan Allah bahwa engkau baik Tuhan, engkau luar biasa Tuhan. Itu yang akan kita lakukan. Maka saya mau kasih tahu, kalau engkau mengaku sebagai murid malam hari ini, mulai latih dirimu, bersekutu, melayani, bersaksi. Di tempat ini kita akan fasilitasi semuanya. Engkau mau bersaksi, pergi ke ground, bersaksi. Puji Tuhan. Kenapa? Saya doakan orang sembuh. Itu bersaksi. Kasih sama saya, siapa tahu dia punya karunia kesembuhan, kan begitu. Saya bawa pergi dulu ke Wahidin. Siapa tahu dia sembuh toh.
Ya, bersaksi. Gitu. Nah, saya yakin dan percaya di tempat ini kita akan fasilitas semuanya. Yang mau melayani, ayo melayani bersama-sama di tempat ini. Semua bidang. Saya juga kagum-kagum ini belakangan hari ini. Tiba-tiba yang dulunya koordinator tamborin pengen juga pegang kamera, pengen juga jadi live streaming. Ya, yang biasanya pegang-pegang tamborin kicrik-kicrik tiba-tiba pegang lighting. Baku tukar-tukar. Ya. Saya mau tularkan itu kepada yang lain yang belum pelayanan. Ajak mereka untuk melayani. Bilang, supaya kalau kau meninggal nanti, kita latihan itu sudah sama-sama kita di sana. Jangan sampai nanti, mohon maaf nih, kalau di surga nanti ada pro presenter, nanti bertanya, mana itu Hizkia? Sayangku waktu hidup saya tidak tanya sama Hakia itu bagaimana caranya pro presenter. Ternyata pakai pro presenter paling orang di surga. Hello? Gitu ya. Malu-malu ku pale. Kenapa? Waktu di ini, ternyata orang di sini menyanyi semua. Nah terus, saya malas sekali saya dulu menyanyi untuk Tuhan. Malas sekali saya melayani. Baru kita bingung. Dengar baik malam hari ini. Melayanilah di tempat ini. Bersekutulah bersama-sama. Di sini kegiatannya banyak. Hari Selasa nanti ada P3. P3 itu pra pelayan. Yang mau pelayanan, daftar di P3, daftar di barcode yang kecil yang di depan, melayani, nanti dihubungi sama Vero dan timnya, nanti akan ada namanya P3. Di tempat ini kalau mau melayani gampang. Nanti sudah melayani baru berat. Karena disuruh ikut ini. Bukan, itu supaya kenapa? Itu supaya melatih diri kita, supaya nanti setelah kita meninggal terbiasa. Yang ngerti katakan amin. Ya, makanya ikut. Itu ya. Jadi kalau di tempat ini masuk pelayanan, apa syaratnya Kak? Tidak ada syaratnya, ikut saja P3, cepat-cepat sama Vero lapor. Nah setelah ikut P3 baru, ingat ya, jadi pelayan harus ikut doa pelayan. Harus masuk ke dalam kegiatan pemuritan, harus masuk di ground. Yang orang tua ada mesbah keluarga. Lalu kemudian yang ibu-ibu, yang wanita-wanita ada WBI dan lain sebagainya. Ternyata berat pale. Mau kau masuk di dalam kekekalan bos. Bukan masuk di dalam pasar terong. Ya, dengar baik. Makanya dilatih di sini. Makanya kalau misalkan mohon maaf, siapa yang marah-marah di belakang? Makanya dengar baik ya. Saya mau kasih tahu malam hari ini. Kalau ada ketua groundmu chat, koordinator pelayananmu di chat, ya dibales. Kasih tahu, nanti saya melayani. Jangan cuma di-read, yang setuju katakan amin. Ini party koordinator yang gak dibales chat-chatnya ya. Jangan cuma itu. Mereka memfasilitasi kita untuk melayani, untuk berlatih di dunia ini supaya menyambut kekekalan. Ya. Jadi kalau orang sudah melatih kita seperti itu, berterima kasihlah. Ya. Kita lanjut lagi. Berikutnya, yang ketiga, dihiburkan Tuhan. Saya mau kasih tahu bahwa masa depan yang penuh dengan kepastian yang akan kita alami, harusnya kan kita punya kepastian di dalam Tuhan. Tetapi kepastian itu jangan sampai membuat kita menjadi murid yang tidak bersiaga. Tidak menjadi murid yang bersiaga. Justru sebaliknya. Karena kita tahu bahwa kita akan dibangkitkan dan dikumpulkan bersama dengan Yesus. Maka kita harus mulai melatih diri tadi. Kehidupan di bumi menawarkan banyak pilihan. Saya percaya di bumi menawarkan banyak pilihan. Tetapi mohon maaf, kekekalan hanya 2 pilihannya. Surga dan neraka. Kalau kita mati di dalam Tuhan, jangan lupa berlatih. Berlatih, bersiap menuju kekekalan bersama dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Makanya saat di bumi kita belajar melayani. Seperti yang saya katakan tadi, karena di kekekalan nanti kita akan melayani raja di atas segala raja. Makanya di bumi kita belajar bersekutu, karena nanti di surga nanti pekerjaan kita adalah bersekutu dengan teman-teman dan rekan-rekan seiman kita bersama dengan Yesus. Makanya kita di bumi itu belajar menyembah, belajar open worship. Ya, makanya saya sering teriaki dari belakang ini singer-singer kalau nggak open worship, dijauhin mic-nya. Ada juga yang cuma, apa nak bilang ini? Kadang-kadang saya ambil itu headset di belakang, kita cuek di situ kan, cuek itu artinya kita solo, tidak ada suaranya. Mic-nya mati atau bagaimana, ternyata lip sync, ilmu lip sync dia pakai.
Woi, enggak laku itu di surga, Bos. Ya. Jangan pakai ilmu lip sync. Belajar menyembah Tuhan. Engkau mengatakan Tuhan, kalau kau mau baru belajar dan kau mau katakan Tuhan, engkau baik 10 kali enggak masalah. Ya. Engkau belajar Tuhan, engkau luar biasa, 10 kali enggak masalah. Meskipun nada dasarnya G, kamu larinya ke F keras enggak ada masalah. Gitu ya. Paling di mute aja di belakang. Itu. Tetapi enggak apa-apa, berlatihlah. Oh, saya yakin di surga nanti, kalau suaramu fals sampai keinginanmu besar, ada namanya aplikasi autotune di surga. Percaya sama saya, autotune. Itu langsung bagus sendiri suaranya. Jadi jangan takut. Ya. Suaramu akan nyaring merdu. Yang penting hatimu menyembah Tuhan, yang setuju katakan amin. Ya. Makanya saya mau kasih tahu, saya ulangi lagi sekali lagi. Dunia, kehidupan kita di dunia menawarkan banyak pilihan. Tetapi hati-hati dengan pilihan itu. Karena itu akan mengakibatkan kita entah masuk di dalam kekekalan, di dalam neraka. Atau kita masuk ke kekekalan bersama dengan Allah di surga. Ya. Apa yang kita lakukan di bumi menentukan hubungan bagaimana kita hidup dalam kekekalan. Makanya malam hari ini jadilah murid yang bersiaga. Jadilah murid yang mulai melatih diri. Supaya waktu masuk surga tidak bangok-bangok tadi yang saya bilang. Tidak bingung-bingung. Ngapain? Kalau misalkan kau masuk surga terus bingung ngapain, kan malaikat juga bingung. Memangnya kau selama di bumi tidak dilatih kau sama pendetamu. Siapa pendetamu? Kak Esra. Oh, Golsisi. Oh. Saya nanti cepat-cepat dipanggil Tuhan sama hati saya kan gitu kan. Halo, dengar baik. Saya juga mau pesan buat para pelayan Tuhan. Kalau engkau dikasih tanggung jawab, lakukan tanggung jawabmu di hadapan Tuhan. Kan itu Tuhan yang kasih kepercayaan. Bukan saya yang kasih percayaan, Tuhan yang kasih kepercayaan. Ya, lakukan dengan betul-betul, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Penuh tanggung jawab itu bagaimana? Kalau disuruh datang latihan 2:30, jangan datangnya jam 3. Itu tidak tanggung jawab namanya. Halo, tidak usah batuk-batuk, minum obat cepat. Ya. Hari dari tadi batuk-batuk, rusak suaranya gitu kan. Tolong nanti Cerin kasih dia obat suntik saja. Ya, butuh disuntik juga kayaknya dia. Ya, suntik vitamin C. Gitu ya. Dosisnya 5 kali. Gitu ya. Makanya dengar baik ya. Itulah mengapa malam hari ini saat kita mendengarkan firman Tuhan dengan apa yang kita alami saat ini, kematian yang kita alami nanti. Saya yakin kita semua merasa dihiburkan, yang setuju katakan amin. Karena kita mengerti kemah tubuh kita ini hanya kemah sementara. 2 Korintus 5 ayat 1 dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar artinya kita mati. Allah telah menyiapkan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Makanya ayat 18 dikatakan, 1 Tesalonika 4 ayat 18. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Dengar baik. Malam hari ini kalau engkau datang di tempat ini itu bukan kebetulan. Tetapi Tuhan mau pesan buat kita. Jangan takut dengan kematian. Jadilah murid yang bersiaga penuh. Jadilah murid yang betul-betul saat kita di bumi ini bersiaga. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Belajar untuk berkumpul, belajar untuk melayani, belajar untuk bersaksi. Sehingga kita betul-betul dipersiapkan. Kita betul-betul menjadi 5 gadis yang bijaksana. Ya. Dan saya yakin dan percaya, saya berdoa di tempat ini. Kita semua akan menjadi murid-murid yang bersiaga. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Kita bangkit berdiri. Para pemusik saya panggil ke depan. Saya tahu mungkin sebagian kita kalau bicara masalah kematian, tidak ada yang bisa memastikan. Betul? Ada di sini yang bisa memastikan, Kak, kayaknya nggak begitu deh kematian. Kenapa? Kau sudah pergi di sana? Oh iya, saya sudah pergi ke sana. Baru Kak pulang ini. Gila. Tidak ada orang yang mengerti tentang itu. Karena kita belum melihat, tetapi malam hari ini saat kita mendengarkan firman Tuhan. Saya mau kasih tahu firman Tuhan itu ya dan amin. Katakan amin. Dari apa yang kita baca ada janji dan kepastian akan firman Tuhan. Makanya kita mengerti janji-janji yang ada dalam firman-Nya. Itu terus yang menguatkan kita. Kita tidak tahu kematian itu seperti apa. Tetapi dari firman Tuhan yang kita baca ada kepastian di dalam kematian saat kita di dalam Tuhan. Malam hari ini ayo. Jadilah murid yang bersiaga. Jadilah murid yang terus berlatih.
menyambut kekekalan bersama dengan Tuhan. Tunduk kepalamu. Kekuatan di hidupku, takkan ku dapat di dalammu. Ku dapat di dalammu, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalammu, Kau teguhkan hatiku, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil. tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Oh, Kekuatan di hidupku, katakan ku dapat. ku dapat di dalammu, Kau teguhkan hatiku, Kau teguhkan hatiku, tiada yang tiada yang mustahil bagimu. sama-sama katakan. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. kalau firman Tuhan itu ya dan amin. Pertanyaan saya, lalu kenapa kita masih belum melakukan apa yang firman Tuhan katakan? Apa yang menjadi penghalang dari hidupmu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk menjadi murid yang bersiaga? Apa yang menjadi penghalang kita untuk melatih diri kita berkumpul? Apa yang menjadi penghalang bagi kita untuk kita bersekutu dengan orang-orang yang seiman dengan kita sebagai persiapan akan kekekalan? Apa yang menjadi penghalang kita untuk menyembah Tuhan? Apa yang menjadi penghalang kita untuk melayani Tuhan? Engkau boleh jawab dalam hatimu, tapi malam hari ini saya mau ingatkan. Saya malam hari ini mau ingatkan buat kita semua. Kalau engkau memang seorang murid yang bersiaga, seorang murid, Yesus katakan barang siapa yang ingin menjadi orang muridku, dia harus memikul salib dan menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya dan memikul salib berbicara tentang meninggalkan apa yang menjadi kesenangan kita. Untuk kita mau dimuridkan, untuk kita mau mempersiapkan diri kita, untuk kita mau melayani, untuk kita mau bersekutu, untuk kita mau bersaksi, untuk kita mau melatih diri kita. Apa yang menjadi penghalang dalam hidupmu? Hobimu kah? Kesenanganmu kah? Atau mungkin pride atau egomu, engkau malu di atas. Engkau malu menari bagi Tuhan. Engkau malu. Atau mungkin kebutuhanmu kah? Apa yang menjadi penghalangmu untuk kau menjadi murid yang bersiaga di hadapan Tuhan?
Engkau yang bisa jawab. Tapi malam hari ini saya berdoa kita semua. Tuhan akan bukakan jalan. Dan pada saat Tuhan bukakan jalan, ambil kesempatan itu. Karena firman Tuhan berkata ya dan amin. Akan ada kehidupan setelah kematian. Bagi orang-orang yang bersiap, bagi orang-orang yang memang mau mempersiapkan dirinya. Mari tunduk kepalamu sambil angkat tanganmu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Biar jemaat langsung nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Amin. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berhenti. Mari lebih sungguh-sungguh. Engkau yang percayakan firman Tuhan dan mau menjadi firman, katakan yes. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah firman-Mu berkata duka cita kami harus berbeda dari dunia. Itu karena kami mengerti setelah kami dipanggil Tuhan, setelah kami meninggal ada suatu kebahagiaan di sana. Karena kami akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini Tuhan, kami mau berlatih. Kami mau mulai saat ini, saat kami masih hidup di dunia ini. Kami mau berlatih menyambut kekekalan. Kami mau menjadi murid-murid yang bersiaga di hadapan Tuhan. Kami mau singkirkan segala macam yang menjadi penghambat kami untuk menjadi murid yang bersiaga. Kami mau menyalipkan kedagingan kami. Kami mau memikul salib kami Tuhan. Kami mau menyingkirkan segala kesenangan kami untuk mau terus-terus bersama-sama dengan Tuhan. Menjadi murid yang bersiaga di hadapan Tuhan. Hamba-Mu yakin dan percaya malam hari ini ada banyak anak-anak-Mu yang dipanggil Tuhan untuk melayani di tempat ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan malam hari ini, kuatkan hati mereka. Biar mereka berani maju melangkah. Karena mereka tahu pada saat mereka melayani, mereka melatih diri mereka. Mereka melatih agar mereka menjadi murid yang bersiaga. Firman Tuhan sudah hamba-Mu sampaikan di tempat ini. Materikan firman itu dalam hati setiap anak-anak-Mu. Kalau itu mereka memang panggilan mereka, Tuhan terus kuatkan panggilan itu dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu yakin dan percaya firman Tuhan saat disampaikan dia tidak akan kembali dengan percuma. Dia akan pulang membawa kemenangan dari Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Mereka yang malam hari ini rindu untuk kembali melayani Tuhan. Rindu untuk kembali menjadi murid yang bersiaga di akhir zaman ini. Tuhan tolong kehidupan mereka. Tuhan tolong dalam setiap derap langkah kaki mereka. Supaya mereka semakin mendekat dengan Tuhan. Bukan semakin menjauh. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini yang menjadi doa kami malam hari ini.
Sempurnakan doa kami, materaikan doa kami Tuhan Yesus. Biar kami semua menjadi pelaku firman, tidak hanya mendengarkan, lalu kami lupa. Dan kami lupa akan hal yang penting. Tapi kami yakin saat kami mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus akan memateraikan. Dan Roh Kudus akan membantu kami, menguatkan kami menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap menjadi pelaku firman, sama-sama katakan, amin. Beri tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Ini berkat Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk digunakan kas gereja. Amplop ada di depan teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang memberkati kami, firman-Mu yang menguatkan kami Bapa. Sungguh kami percaya firman-Mu Tuhan yang akan terus ada bersama-sama dengan kehidupan kami. Engkau berdoa Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu, dimanapun hamba-Mu berdiri melayani, biar pengurapan yang daripada Engkau Tuhan, Tuhan curahkan bagi kehidupannya. Saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami, Kau selalu memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Yang siap memberi, mari sama-sama kita katakan amin. Nanti yang akan memberikan persembahan mulai dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, kau benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, kau benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, kau benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Tuhan Tuhan, sekali lagi sebelum semua bangkit berdiri, dengan dahsyat kita mau nyatakan pujian ini, sebab Dia Tuhan satu-satunya benteng hidup kita. Come on, Goal Sisi. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tak akan ku gentar, sebab tanganmu jalani kehidupan. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, kau mengangkatku, amin, ke atas gunung batu. Oh, let's go. Kau kekuatanku, penopang, kau panji, dan kau buktikan kasih setiamu, kau benteng hidupku. Tak akan ku takut,
sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Musik memuji Tuhan. Mari teman-teman kita semua bertepuk tangan di atas kepala. Come on. Sebab kau benteng hidup kami Tuhan. Kami tidak perlu takut akan masa depan kami. Sebab Engkau Tuhan yang ada bersama-sama dengan hidup kami. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, kau benteng hidupku. Come on. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau beserta. Dengan saya nyatakan, Yesus jaminan hidupku. Sorakan Jesus. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Sekarang untuk jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita pada saat ini. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk selama sepekan. Saya persilakan kepada teman-teman multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene.
Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GPI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Yang pertama, saya mau umumkan bagi adik-adikku sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin dibaptis secara selam, kita buka pendaftaran. Ya, nanti silakan hubungi saya atau nomor handphone yang tadi yang 2424 belakangnya, nanti minta daftar untuk dilayani. Karena minggu depan itu setelah ibadah raya yang pertama kita akan adakan baptisan selam. Jadi adik-adikku sekalian yang ingin dibaptis secara selam boleh di tempat ini, atau yang punya yang dibaptis, yang belum dibaptis secara selam dan rindu dibaptis secara selam dan belum pernah dibaptis secara selam, boleh nanti minta untuk dibaptis secara selam. Ya, lalu kemudian biayanya, nah biaya yang akan diberikan hanya untuk kita melakukan baptisan akan di Hotel Dalton. Jadi biaya untuk masuk kolam renangnya saja, kalau tidak salah 55 atau 50 ribu gitulah. Gitu ya, paling hanya bayar itu saja untuk ini. Lalu kemudian nanti akan langsung mendapatkan akta baptisan dari gereja. Ya, jadi bagi teman-teman, rekan-rekan semua, Bapak Saudara sekalian yang ingin ikut baptisan selam silakan daftar. Yang mengerti katakan amin. Lalu yang berikutnya di bawah itu ada basar dari teman-teman Persekutuan Rimbawan ya. Ini temannya Tarsan. Iya kan suka anak rimba gitu ya. Anak hutan-hutan gitu ya. Ini agak beda. Beda dari yang tadi pagi. Mereka jualannya burger dan minuman. Gitu. Jadi mari kita bantu saudara-saudara kita, teman-teman kita. Saya berdoa semoga habis juga kayak tadi pagi begitu ya. Tapi saya rasa hilalnya sudah ada. Kayaknya habis ini. Gitu ya. Karena yang borong tadi pagi datang juga malam hari ini. Nah. Gitu ya. Gitu ya. Jadi moga-moga kan begitu. Gitu ya. Jadi bagi Bapak Saudara sekalian yang ingin mendukung silakan di bawah ada basarnya, diambil dibeli gitu. Terus yang kemudian berikutnya Bapak Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir, saya ucapkan selamat datang di GBI Oikumene di Gold City. Jadi ibadah yang ketiga itu ibadah Generation of Light Community Church ya. Jadi Gold City ini adalah komunitas anak mudanya di tempat ini, tetapi tidak apa-apa. Sekali lagi saya ucapkan ibadah ini adalah ibadah kita bersama. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir. Nanti di belakang tim Aser itu akan menyiapkan souvenir. Jadi yang baru pertama kali datang boleh minta nanti sama Aser, dia akan menyediakan souvenir berupa gantungan kunci yang cantik. Gitu ya. Nanti supaya kalau kemana-mana pakai gantungan itu kita lihat, wah sudah pernah ke GBI Oikumene kan begitu. Nah bagi Bapak Ibu juga yang baru pertama kali hadir, saya ucapkan selamat datang. Mungkin baru pertama kali hadir merasa sebagai tamu, tapi saya pastikan setelah berikutnya hadir akan menjadi dan merasa sebagai keluarga di tempat ini. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi jangan ragu, yang mau juga daftar pelayanan ada barcode yang kecil di sebelah barcode yang besar sebelah kiri bawah, ada di situ formulir untuk pendaftaran pelayanan. Didaftar saja di situ, di scan daftar namanya, pelayanannya pengen apa, ada yang core, jadi core itu pelayanan utama, terus pelayanan yang lain ya. Di sini saya lihat semuanya rata-rata mengambil 2 pelayanan gitu ya, kayaknya enggak puas kalau cuma 1 kali pelayanan, harusnya 2 kali. Bahkan ada yang dari pagi pelayanan nongol, siang nongol, sore nongol gitu ya. Gitu. Sampai mungkin panitanya juga bosan lihat mukanya, tapi enggak sih. Enggak lah ya, enggak bosan gitu ya. Baik ya, baik. Silakan didaftar di situ, nanti boleh melayani bersama-sama dengan kita di tempat ini. Itu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali dan rindu untuk melayani di tempat ini. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Kalau ada tambahan lagi? Aman? Oke, ya, baiklah. Sekali lagi kita tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Dengan sedap jiwa layak
Engkau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Oh, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Oh, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Sorakan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang bertata di atas setiap pujian kami Tuhan. Engkau Allah yang bertata di atas setiap penyembahan kami Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan yang terus Engkau kerjakan dalam hidup kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Dan kami bersyukur buat waktu indah yang Tuhan beri. Kami bersyukur buat waktu di mana kami boleh bersekutu pada malam hari ini Tuhan. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau dahsyat Tuhan. Dan sungguh Engkau luar biasa dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa, biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Bapa, Engkau disenangkan atasnya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan setiap kami, yang menegur setiap kami Bapa, bahwa kami tidak perlu takut lagi akan kehidupan yang akan datang bersama Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami terlalu yakin dan percaya Bapa, kami akan hidup bersama dengan Tuhan di kehidupan yang kekal nanti. Dan kami akan melayani Raja di atas segala Raja di kehidupan yang kekal nanti. Tuhan, mungkin kami takut, mungkin kami khawatir Bapa, akan apa yang akan terjadi ke depannya Tuhan. Ajar kami Bapa untuk menaruh kehidupan kami tetap dalam iman pengharapan kami kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus berkata dalam kehidupan kami bahwa firman-Mu ya dan amin selalu digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat malam hari ini untuk anak-anak-Mu yang telah melayani Engkau. Apapun bentuk pelayanannya Tuhan, Engkau disenangkan atasnya. Apapun bentuk pelayanannya Tuhan, nama Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Sembunyikan kami di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Biar Tuhan Yesus saja yang ditinggikan atas setiap pelayanan kami. Talenta yang Tuhan beri, talenta yang Tuhan percayakan. Biar kami dapat mengembangkannya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, saat ini kami mau menaikkan doa-doa kami Tuhan. Kami mau bersepakat, bersehati Tuhan, seia sekata dalam doa kami Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Kami tahu Tuhan, mata-Mu tertuju bagi bangsa ini. Kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi bangsa ini Bapa. Oleh karena itu kerjakanlah keselamatan-Mu, kerjakanlah kebaikan-Mu yang selalu nyata setiap hari demi hari Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Bapa untuk pemerintahan di bangsa ini mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Engkau mampukan mereka Tuhan dengan hikmat otoritas daripada surga-Mu. Biar apa yang mereka kerjakan Tuhan, apapun yang mereka lakukan, mereka dapat memimpin bangsa ini dengan benar sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang Kau percayakan di bangsa ini Bapa, anak-anak Tuhan yang Kau percayakan memerintah di bangsa ini Tuhan, jadikan mereka biji mata-Mu dimanapun mereka berada Bapa, jadikan mereka terang dimanapun mereka berada Tuhan, jadikan mereka perpanjangan tangan-Mu dimanapun mereka berada Bapa, biar orang-orang melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan oleh hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk persatuan gereja-gereja Tuhan di bangsa ini Tuhan, bahkan di dunia ini Tuhan, lewat denominasi gereja yang ada Bapa, tidak ada perpecahan yang terjadi. Dan kami percaya Tuhan, iman kami semakin sehati, iman kami semakin percaya bahwa hanya Yesus yang layak ditinggikan oleh semua bangsa, hanya Yesus yang layak ditinggikan oleh semua umat manusia. Dan kami percaya Tuhan,
bila tiba saatnya nanti, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Dan setiap lutut akan bertulut menyembah Tuhan Yesus yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, saat ini kami juga berdoa Tuhan. Mungkin teman-teman kami yang belum sempat hadir pada malam hari ini yang sedang sakit. Kami percaya Bapak, Engkau menyembuhkan sakit penyakit mereka Tuhan. Berikan mereka kesehatan kembali Bapak, pulihkan kehidupan mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Penyembuh dalam kehidupan mereka. Mungkin teman-teman kami yang lalai Bapak, Engkau ketuk pintu hatinya Tuhan. Engkau tarik mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau ingatkan betapa Tuhan mengasihi hidup mereka. Engkau ingatkan betapa Tuhan merindukan kehidupan mereka Bapa. Sehingga minggu-minggu yang akan datang Tuhan, kami dapat berkumpul kembali di tempat ini sama-sama memuji Engkau. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami berdoa untuk teman-teman kami yang membutuhkan lapangan pekerjaan Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya Engkau pasti menyediakan lapangan pekerjaan yang terbaik. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang baik Tuhan. Pertemukan mereka dengan pemimpin yang baik Tuhan. Dan dimanapun mereka berada, mereka menjadi berkat Tuhan. Dan Tuhan kami berdoa, mungkin ada teman-teman kami yang sedang mempersiapkan untuk tes CPNS yang akan datang Bapa. Tuhan, Engkau yang meluluskan mereka dalam seleksi administrasi ini Tuhan. Dan kami terlalu yakin dan percaya juga Bapa, bahwa penyertaan Tuhan, tangan Tuhan akan semakin dan terus menyertai mereka dalam tes-tes dan ujian-ujian yang akan datang. Sehingga dimanapun kerinduan mereka ditempatkan, Tuhan Yesus akan berikan jawaban yang terbaik. Dan itu jawaban yang terbaik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan teman-teman kami. Bapa yang baik, kami yang masih kuliah, Engkau berikan kami hikmat-Mu Tuhan, berikan kami kepintaran daripada Tuhan. Sehingga kami dapat mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Kami yang bekerja Tuhan, berikan kami kemampuan Bapa, karena kami tidak mampu tanpa pertolongan-Mu Tuhan. Dan biarlah lewat pekerjaan kami Bapa, kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Bapa yang baik, pada malam hari ini kami tak lupa berdoa untuk penuaian jiwa Tuhan. Kami tak henti-hentinya berdoa untuk penuaian jiwa di akhir zaman ini Tuhan. Sebagai murid-Mu Tuhan, kami tetap bersepakat Tuhan pada malam hari ini. Kerjakanlah terus keselamatan-Mu melalui gereja kami Tuhan. Melalui GBI Oikumene di tempat ini Tuhan. Melalui komunitas kami Gold Sisi di tempat ini Tuhan. Nyatakanlah terus karya keselamatan-Mu Bapa. Dan kami akan melihat semakin banyak jiwa yang datang merindukan Tuhan. Kami akan melihat semakin banyak jiwa yang datang menyembah Tuhan. Dan kami akan melihat kursi-kursi yang kosong akan dipenuhi oleh jiwa yang merindukan Tuhan. Dan kami terlalu yakin dan percaya Bapa, setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan atas hidup kami kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Setiap jiwa-jiwa yang boleh datang di tempat ini Tuhan, kami kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus juga berdoa untuk pemimpin kami di tempat ini Tuhan, Ibu Gembala dalam masa tuanya, Engkau berkati Bapa. Kesehatan, kekuatan Engkau limpahkan dalam hidupnya. Dalam masa tuanya Tuhan, dimanapun ia berada, ia menjadi berkat Bapa. Dan damai sejahtera Tuhan melingkupi kehidupannya. Engkau berkati mentor rohani kami di tempat ini Tuhan, Kak Esra, beserta istrinya Kak Debbie dan anaknya Dev Tuhan. Engkau yang menaruh hamba-Mu ini di tempat ini Tuhan, dengan segala visi misi mereka di hadapan Tuhan, dengan segala kerinduan mereka di hadapan Tuhan, Engkau perhitungkan Bapa. Berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Berikan mereka kemampuan yang daripada Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan cukupkan. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan bukakan jalan. Sehingga apa yang mereka lakukan Bapa itu tidak sia-sia, melainkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa yang baik, Engkau juga berkati keluarga Kak Esra Tuhan, dimanapun berada Tuhan. Kami percaya Bapa, kesehatan, kekuatan melingkupi kehidupan mereka. Apapun pekerjaan mereka Tuhan, apapun tanggung jawab mereka, mungkin mereka yang melayani Tuhan. Kami percaya Bapa, tangan Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan keluarga hamba-Mu di tempat ini. Bapa, kami yang ada di tempat ini Tuhan, apapun pergumulan kami Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kedua orang tua kami dimanapun berada Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus menyayangi dan selalu melindungi mereka Tuhan. Dan kami percaya Bapa, apa yang menjadi pergumulan kami pertaruhkan semuanya di bawah kaki salib Tuhan. Mungkin yang belum sempat keluar dari mulut kami pada malam hari ini Tuhan, Engkau Allah yang lebih dulu mengetahui apa yang menjadi isi hati kami Bapa. Dan kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu beserta kami. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami menjalani minggu yang akan datang ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, jangan biarkan kami lari dari hadapan hadirat-Mu Tuhan. Tetap tanam kami dalam hadirat-Mu Bapa. Meteraikan kami dalam firman-Mu Tuhan. Biar kami menjalani hidup ini seperti untuk Tuhan. Biar apapun yang kami lakukan seperti untuk Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ini yang menjadi doa kami Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau akan menjawab doa ini Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan, kami landaskan doa ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa sempurna secara demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, dengarkan firman Tuhan dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikannya kepadamu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu, memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersatu dulu sejenak.